aku gambar. Lihat Lara gambar ini juga lucu. Lara gambar apa? Belum sayang belum. Tante ratanya belum. Ini gambar apa? Wah, Tante nggak bisa lihat. Belum, masih kosong. Oh, Lara punya gambar lebih bagus. Nanti. Apa itu? wah, bagus sekali. Karyanya Lara. Ini karya. Keren. Iya. Keren banget. Aduh. Entar dulu ini sudah Tante Ratna. Lara dengerin dulu Tante Ami ya. Lara duduk sebelah. Ya, nggak boleh tentu ya. Oke. Kita mau apa? Kita mulai ya. Dan teman-teman semua. Nanti kamu nggak boleh itu lagi. Wah, hari ini sebenarnya kelasnya kayak gental gitu. Tadinya minggu ini rencananya tidak akan ada kelas untuk dewasa, tapi setelah ngobrol sama Ratna, ternyata Ratna punya ide yang sangat menarik untuk kita belajar bersama tentang shadow and light pada sebuah gambar. Jadi kayak apa sih, gimana caranya kita menangkap bayangan dan cahaya pada benda, kemudian mencoba ditransfer ke dalam gambar. Ini sebenarnya basic sih ya, dan yang basic itu technical banget, jadi benar-benar harus sering latihan, harus harus diulang-ulang gitu. Jadi mungkin di kelas ini kita bisa saling berbagi, siapa tahu ada teman-teman yang sudah terbiasa menggambar dengan shadow and light gitu. Nanti kita sharing aja bersama-sama, ada yang bisa kasih masukan kayak gitu-gitu. Nah, sebelumnya kita kan hari ini pakai medianya pensil. Tapi kalau misalnya ada yang punya charcoal tuh bisa dipakai juga. Nanti setelah Ratna kasih materi, nanti kita akan bareng-bareng lemesin tangan dulu biar nggak terlalu kaku. Nah, biar nggak lama, kita sambut Ratna. Halo Ratna, selamat siang. Iya, selamat siang. Makasih Ami. Nanti Ami. Ya. Bagaimana? Bagaimana? Ya, tidak usah diperkenalkan lagi kan, ya, Ratna sudah. Ya, mungkin sekarang Ratna fokus dulu untuk cara melihat light dan shadow, fokus ke sana. Nanti Ami yang bantu dengan mengajarkan teknik menggunakan pensil. Boleh, Ami? Ya, boleh. Sedikit aja. Oke. Ya, karena menurut Ratna, kalau kita mau menggambar light and shadow, kita harus belajar dulu melihat dan memperhatikan semuanya. Karena biasanya kita cuma melihat bendanya, tapi kurang fokus ke light dan shadow-nya. Dan itu mungkin harus dipelajari dulu. Mungkin ada yang sudah terbiasa, mungkin ada yang belum. Dan mungkin di sini ini satu contoh dari satu seniman anime ya. Dia sudah sangat tahu, dan dia kasih contoh karena tergantung sumber cahaya pasti light and shadow-nya berbeda. Dan itu kita juga harus pelajari. Kalau misalnya di rumah lampu di atas, nanti bayangannya seperti apa. Kita belajar dari alam dulu, kita memperhatikan dulu. Nanti kalau sudah hafal, kita bisa aplikasikan ke gambar apapun seperti di sini. Nah, ada contoh kalau cahayanya dari bawah seperti apa, nanti bayangannya di atas. Kalau dari kanan ya pasti ini lebih terang, di sebelah kiri ada bayangannya.
Dan cara belajarnya ya kita bisa belajar sebenarnya dari gambar seperti ini. Di internet juga banyak, tapi kita juga bisa langsung mengamati apa yang ada di sekeliling kita. Kalau kemarin saya pas Ami nanya kita bikin atas apa, coba light and shadow, iseng-iseng, cuman motret cangkir yang ada di depan mata. Dan kalau ini kan di ruangan. Saya memperhatikan bayangannya ada di bawah sini dan mungkin ada cahaya di sini atasnya, dan ini ada bayangan lagi, ada cahaya di pegangannya. Tapi biar lebih jelas, lebih kelihatan, saya coba pasti foto bikin hitam putih, dan itu mungkin salah satu strategi untuk belajar fokus ke bayangan dan cahaya. Menggunakan filter hitam putih, dan di sana kita bisa main kontras. Kalau kontras dinaikin, bayangannya ada di lebih gelap, lebih kelihatan. Nah, kalau di sini mungkin lebih kelihatan dekat cangkir di bawah, itu lebih hitam. Lalu kalau di pinggirnya, bayangannya lebih kelihatan lebih terang. Dan kalau kita belajar dari benda yang ada, itu juga seperti meditasi, karena kita benar-benar perhatikan setiap bagian dari cangkir itu. Dan nah, kalau kita sekarang menggambar pakai pensil misalnya, atau pakai charcoal, tapi kalau mau gambar dengan krayon atau pensil warna juga bisa. Cuman kalau misalnya kita mau bikin gambar yang berwarna, itu bayangannya kira-kira pakai warna apa? Enaknya pakai warna apa? Hitam, abu-abu. Ya, dan itu mungkin yang biasanya yang rata-rata dilakukan. Tapi beda dengan di sini. Ini salah satu contoh lukisan impresionis dari Renoir. Dulu orang seniman impresionis, mereka benar-benar bisa menangkap cahaya. Mereka ketika mau menggambar, mereka keluar ke alam, dan di sana mereka memperhatikan dan gambar dengan cepat, karena sumber cahaya matahari kan berubah, enggak terus sama. Mereka harus cepat menangkap cahaya. Dan kalau di sini kita lihat ada cahaya misalnya di punggungnya, karena di atas ada pohon, pasti bayangannya ada cahaya yang lewat. Dan di sini shadow-nya ada, mungkin abu-abu ada, tapi selain abu-abu ada warna apa lagi? Mungkin ini lebih ke hitam, atau ada campuran warna apa ya kira-kira? Mungkin di bajunya juga, ini baju putih, tapi bayangannya ada biru, benar, biru, ungu. Tapi kenapa mereka menggunakan biru dan ungu? Dan ternyata bayangan benar bisa berwarna, dan itu tergantung kita lagi di mana. Dan misalnya kalau di luar pada pagi hari langitnya cerah, bayangan bisa jadi biru, bisa ya banyak warna. Kenapa bisa biru? Ini sedikit fisika. Kalau biasanya cahaya dari matahari itu putih, tapi kalau misalnya kena butiran air, kita baru bisa lihat semua warna spektral yang ada di dalam, atau seperti di sini kalau kena prisma juga kelihatan semua warna. Kalau yang warna biru, dia gelombangnya agak pendek. Dan kalau ketika cahaya itu masuk ke atmosfer, dia juga seperti di prisma, cahaya putih itu dipisah. Tapi khusus untuk yang warna biru, ketika dia kena partikel yang super kecil di sana, dia dipantulkan, disebar sampai kita di bawah sini lihat langitnya warna biru. Tapi itu kan nggak selalu, cuman kalau lagi cerah, kadang-kadang langit juga kelihatan putih. Dan itu ya tergantung kondisi cahaya dan kondisi langit juga. Nah, karena ini langitnya putih, ketika kita pagi keluar, bayangan juga bisa salah. Karena ini biru, langitnya biru,
kita pagi-pagi kalau cerah bisa lihat bayangan yang biru juga. Nah ini kan kita pelajari lebih memperhatikan bayangan dan cahaya. Dan saya sempat cari gambar di internet dengan bayangan yang agak berwarna. Nah ini itu terlalu cepat, nggak apa-apa. Yang di atas yang saya nemukan dan mungkin di sini bisa kelihatan warnanya berbeda. Di kanan kelihatan sedikit lebih biru, yang kiri mungkin agak coklat, agak lebih hangat. Dan biar lebih jelas, saya coba naikin saturasi. Kalau saturasi dinaikin lebih kelihatan di dalam foto ini sebenarnya ada warna apa saja. Dan di sini kelihatan ya jauh lebih biru di sebelah kanan. Di kiri agak kuning, mungkin ada hijau, ada merah. Jadi ini mungkin sedikit mirip dengan lukisan impresionis. Dan itu satu tip kalau misalnya mau bikin gambar dari benda yang berwarna, bisa juga difoto, naikin saturasinya untuk melihat, kira-kira di bayangin itu ada warna apa saja. Nah itu yang saya coba lakukan dengan cangkir, yang iseng-iseng difoto. Ketika Ratna naikin saturasi, kelihatan, ini bayangannya di putih, dia lebih biru. Kalau di meja yang coklat, bayangannya agak merah, tapi di belakang juga ada bayangan yang hijau. Maaf, ini nggak sengaja, udah langsung ke slide selanjutnya. Dan saya coba bikin sketsanya, tapi kelihatan agak flat, karena saya ambil foto dari depan. Dan ini saya merasa agak gagal, karena dimensinya kurang dapat. Dan untuk triksnya, biar nggak kelihatan terlalu flat, walaupun sudah coba bayangannya, dan bayangannya ini juga sedikit, cuman di pinggir, dan biar bayangannya juga lebih banyak, saya sebentar, kok mouse-nya hilang ya? Nah ini, saya coba foto dari atas sedikit miring, dan ini lebih enak. Jadi di bagian di dalam gelasnya kelihatan ada bayangan di sebelah kiri. Lalu dimensinya juga lebih dapat. Kalau bikin sketsa cangkirnya saja dulu juga lebih gampang dapat, dan bayangannya juga lebih kelihatan. Yang foto kiri atas itu di dalam rumah dekat jendela. Cahayanya agak lembut, jadi bayangannya nggak terlalu kenceng, nggak terlalu tajam. Kalau foto di dua, saya iseng keluar pas pagi-pagi, karena juga pengen lihat itu benar nggak bayangan bisa jadi biru, dan pas di di jalan yang agak putih memang kelihatan biru di sebelah kiri, sementara di sebelah kanan itu jadi kelihatan agak coklat. Di sana ada pohon, ada daun di atas, dan kenapa warna bayangan bisa berbeda selain dari cahaya dari atas, misalnya langit biru, juga dari bahan. Karena itu Ratna foto pada waktu yang nggak beda jauh, cuman mungkin 1 menit. Jadi cahaya masih sama dari atas, cuman mungkin warna dan bahan dari alasnya yang berbeda, sampai warna dari bayangan juga berbeda. Nah, dan itu juga mungkin harus kita perhatikan kalau kita ingin menggambar light and shadow. Lalu, nah ini contoh yang saya bikin juga, itu mangga. Dan saya coba pakai krayon yang ada di rumah, krayon anak-anak, makanya ada mungkin goresan biru yang nggak sengaja karena krayonnya udah kotor. Tapi ternyata enak. Dan kalau dengan pensil kita kan main tekanan. Jadi untuk bagian yang hitam mungkin tekanannya lebih keras. Nanti jadi semakin lembut untuk mendapat yang abu-abu, sampai yang putih kita nanti bisa hapus lagi pakai penghapus. Kita gambar pakai penghapus untuk dapat lightingnya. Sementara dengan krayon kita mainin warna. Jadi saya coba bikin bayangan dengan biru, dan karena belum cukup kontrasnya, saya tambahkan lagi ungu di bagian yang gelap dekat mangganya, ke
luar lagi saya pakai biru muda, ditimpah-timpah lagi untuk lightingnya, highlightnya. Nanti pakai krayon yang putih bisa ditimpah lagi. Dan ternyata enak juga dan kelihatan hidup. Mungkin ya terinspirasi itu lukisan impresionis. Dan mungkin untuk inspirasi tambahan, saya juga cari di internet beberapa foto orang yang main light and shadow, dan saya menemukan ini. Itu salah satu seniman Meksiko namanya Enrique Bernal, dan dia bikin sketsa biasa di kertas dengan pensil, lalu dia tambahkan ini cahaya, dan itu ternyata pakai manipulasi digital. Saya coba di cangkir yang tadi saya bikin pakai yang coretan-coretan di foto, kasih warna putih. Nah, ternyata lebih muncul. Cuman pas saya masukin ke PowerPoint agak kurang kelihatan, saya ganti lagi, itu saturasinya dinaikin biar lebih muncul. Nah, itu bisa coba dimainkan kalau kita bikin gambar di foto, nanti pakai handphone, coba tambahin lighting hanya untuk permainan lanjutan. Dan satu lagi ini, itu juga menarik kalau kita punya kertas yang hitam, kita gambar lightnya dengan warna putih. Kalau di sekolah ini mereka bikin muka dengan teknik grid, yaitu mereka foto dulu di ruangan gelap dengan satu sumber cahaya sampai dapat foto yang cocok untuk digambar di kertas hitam, lalu dibagi kotak-kotak, dan di kertas mereka bikin kotak-kotaknya, dan pas mereka gambar, mereka gambar kotak per kotak, seperti di sini. Dia di laptop kelihatan, dia lagi bagian ini. Nah, dia fokus ke sini. Dan kalau kita menggunakan teknik grid, rasanya bisa lebih sesuai. Kalau kita ingin bikin gambar yang realis. Kalau kita langsung bikin mukanya, kadang-kadang kita udah tahu, oh ada dua mata, ada hidung di sana, suka salah. Tapi kalau kita cuma fokus ke kotak ini yang mungkin abstrak, oh ada lengkung ini, kita lebih fokus dan gambarnya bisa lebih mirip dengan yang aslinya. Nah, dan yang satu lagi, ya saya juga coba pas dengan handphone bikin cangkir karena saya nggak punya kertas hitam, ya main di handphone aja. Lalu ini juga di bawah kanan ada satu seniman, Gers Lucas, dia gambar di kertas yang biru, dan itu juga menarik, bisa dengan bayangan biru dan cahayanya dengan warna putih, lucu. Saya coba juga di handphone, ya bisa dicoba untuk dimainin. Nah, ini mungkin cukup untuk inspirasi ya. Jadi memang trik untuk gambar light and shadow ini memang kuncinya adalah mengamati lalu mencoba ya, Ratna. Jadi maksudnya kita belajar mengamati, terus kita coba juga, memang harus dicoba-coba, nggak cuma dibayangin doang ya. Jadi ini aku bisa mainin banyak kemungkinan ya sebenarnya si teknik light and shadow ini ya. Ya, itu seperti bermain. Kita coba aja taruh benda yang ada di rumah dan memperhatikan kalau kita taruh di sini, nanti bayangannya di mana. Kalau kita taruh di tempat lain, mungkin bayangannya di mana, dekat jendela, ada cahaya dari luar. Aduh, sayang, yang sopan dong. Ya. Iya. Ya menarik banget. Sebenarnya waktu kuliah, ini tuh mata kuliah bukan favorit aku. Karena memang butuh ketelitian, sedangkan aku orangnya tidak begitu teliti. Cuman ternyata tidak harus untuk gambar realis ya, si light and shadow ini. Bisa diterapkan di gaya menggambar apapun gitu, dan itu eksplorasi ke sana tuh menarik banget, karena selama ini kan kalau kita berpikir gambar shadowing segala macam tuh pasti mikirnya gambar realis kayak gitu-gitu, gambar bentuk yang realistis gitu, padahal
tidak ya, maksudnya gambar kartun, gambar apa sih yang bukan realis pun jadinya Seperti menarik ini. gitu. Jadinya menarik dan lebih hidup gitu kan kalau Iya, dikasih. dia apa dikasih dimensi. Kalau sebelumnya mungkin gambarnya flat, tapi kalau ditambahkan light and shadow, tiba-tiba dapat dimensi seperti ilusi. Sebenarnya itu 2 dimensi, tapi kalau dengan bantuan light and shadow bisa lebih kelihatan seolah-olah 3 dimensi. Dan itu bisa untuk latihan dengan bola kecil aja, kasih bayangan, kasih cahaya, nggak usah pakai bentuk yang rumit. Mungkin Ami kan mau kasih tahu, mau kasih contoh. Oke. Sebelumnya teman-teman apakah ada yang sudah pernah coba menggambar teknik light and shadow ini? Apakah ada yang udah pernah coba? Pasti Ibu Prita udah ahli nih. Jadi ini aku mau mencoba sedikit aja. Sorry. Bukan tips sih sebenarnya, tapi kita latihan bareng aja ya. Sebelum kita mulai ngegambar. Terlalu jauh ya. Kita udah siapin pensil kan ya. Aku di sini pakai pensil yang 3 ukuran. Sebenarnya si pensil ini bisa pakai 1 ukuran aja, tapi dengan 1 ukuran ini dia bisa menghasilkan beberapa gradasi gradasi warna pensil itu sendiri tergantung dari tekanannya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang udah siapin pensil beberapa ukuran, bisa dicoba juga tuh satu-satu gitu karakter dari pensilnya. Ini aku coba dulu. Ini buat latihan lemesin tangan sebelum nanti kita gambar objeknya. Kita bisa mulai dengan bikin garis-garis seperti ini. Ini sambil ngetes. Ini kelihatan nggak ya? Aku terlalu jauh nggak kameranya? Kelihatan. Nah, deketin dulu. Ini pakai yang 2B. Jadi untuk pertama kita bisa bikin kayak gini dulu. Ini kurang kayak fokus bikin ya, arsip. Ami. Oh iya ya. Fokusnya mungkin berubah atau ini. Ya, lebih baik oke. Oke. Sebenarnya kalau teknik arsir dalam shadow and light itu tidak harus selalu satu arah gini ya. Jadi ada yang pakai kayak swirl gini gitu kan. Dan kuncinya ada di tekanan dari cara pegang pensilnya. Kalau misalnya pengen lebih tebal ya, tekanannya agak di ini, kalau ditekan gitu. Tapi kalau pengen lebih light, berarti dia agak diangkat gitu pensilnya. Terus kita coba lagi, ini aku punya yang 5B. Jadi semakin ukuran pensilnya, semakin B-nya semakin besar tuh dia semakin gelap ya, semakin hitam. Jadi untuk membuat kontras tuh enak. Cuman kalau misalnya punya satu jenis juga sebenarnya nggak masalah sih. Tapi ya itu tekanan dari pegang pensil kitanya yang harus diatur. 5B kalau tipisnya mungkin ini bisa beberapa shades gitu. Yang light, ini yang mediumnya, ini yang darknya. Ini aku punya yang berapa ini? 8B. Ini kayak lebih gelap harusnya. Nih, hitam banget. Terus kalau enaknya bikin shade kayak gini tuh pensilnya jangan terlalu runcing. Jadi
biar nggak ada apa ya kayak pensil stroke gitu loh yang terlalu jadi kasar gitu. Terus ada juga arsir banyak ya macamnya. Ada yang kayak gini, ada yang nggak beraturan gitu. Seru sih kalau lihat. Dan itu bisa tentuin sendiri. Yang kayak gini juga bisa diatur light and shadow-nya. Kalau pengen gelap ya kita ulang-ulang. Nah, si highlight-nya bisa kita bikin dari penghapus. Jadi kalau misalnya ntar ada setelah kita bikin benda, terus udah gitu kita butuh. Wah, Ratna ini aku jadi contohin deh. Tadinya cuman mau ini kasih contoh buat highlight aja ya, sedikit aja. Misalnya untuk bikin highlight, kita bikin dulu. Nanti kalau ada yang punya tips juga buat bikin gambar-gambar light and shadow ini boleh share ya. Ini arah cahayanya mungkin dari atas ya ceritanya. Jadi yang bawahnya gelap. Terus bayangannya kalau cahaya dari sini, berarti dia bayangannya ada diperkirakan ada di bawah sini. Nah, perbatasan antara benda dengan bayangan kita bisa kasih lebih gelap gitu kalau diperhatikan. Nah, si bayangan bayangan sebelah sini dia pasti lebih gelap, terus lebih keluar kan lebih terang. Nah, perbatasan antara pensil yang gelap terang ini tengahnya bisa kita baurkan dengan yang medium gitu. Jadi dia lebih menyatu. Kalau misalnya baru gambar dengan teknik kayak gini, tipsnya jangan terlalu tebal dulu. Jadi awal-awal kita tipis-tipis aja, mendingan diulang berkali-kali aja untuk mendapatkan ketebalan yang kita mau. Nah, ini juga ini masih gelap. Untuk perpindahan ke daerah yang lebih terangnya, kita bisa kasih yang mediumnya. Nah, terus kurang lebih kayak gini lah ya. Cari penghapus dulu. Oh, ini dia. Untuk highlight-nya, karena cahaya dari atas, kita bisa kasih highlight-nya di bagian sini mungkin ya. Nah, dihapus gitu. Ini enaknya sih kalau ngelihat bendanya langsung ya. Jadi ini aku hanya membayangkan saja. Jadi bisa ketahuan tuh mana bagian putihnya tuh sebenarnya sebelah mana. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Ini apa sih? Cuman contoh setitik aja, contoh seupil. Dan ini memang harus latihan gitu. Ini aku sebenarnya udah lama banget tidak berlatih light and shadow. Dipaksa sama Ratna latihan lagi. Jadi maaf ya kalau misalnya contohnya kurang proper. Cuman ini aku kasih tips. Aku senang mainin daerah kontras gelap terangnya aja sih. Nah, lihat teman-teman. Kurang lebih seperti ini.
Nah, sekarang kita bisa mulai gambar ya, Ratna. Oke. Jadi kita apa nih? Kita siapin ya. Itu siapa yang manggil ya? Jadi sekarang kita siapkan dulu objek yang ada di rumah. Objeknya bebas, terus bisa disimpan. Lebih enak tuh alas warna putih ya, Ratna. Kemarin tuh aku coba kalau alasnya meja gelap gitu, light-nya kurang kelihatan. Kayak gini nih, ini pakai general lamp gitu, lampu dari atas. Tapi juga tergantung kalau cahayanya terlalu terang, pakai putih jadi silau. Tapi harus dicoba-coba. Iya benar-benar. Kalau ada senter di rumah juga tuh bisa dipakai. Enak. Jadi kalau misalnya senter kan bisa dicoba-coba dari atas, dari pinggir, belakang gitu. Si cahayanya keluar dari mata lebih enak gitu. Atau kalau misalnya mau ikut gambar yang objek yang tadi Ratna pilih, bisa juga ya. Boleh juga. Amin nggak mau di spotlight terus ya. Nggak, maksud tadi contohnya Ratna tuh asyik banget gitu, apalagi yang color. Aku sih tertarik banget pengen coba yang color. Jadi mungkin alternatifnya teman-teman kalau ada yang mau lihat contoh yang tadi Ratna kasih nggak apa-apa, tapi kalau mau pilih objek sendiri yang ada di rumah, terus mengamati sendiri cahaya dan bayangannya ada di mana, bisa juga gitu. Jadi terserah enaknya teman-teman gimana. Ya, kita mulai yuk gambar. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau sharing, silahkan ya. Langsung di-unmute aja. Selamat berkarya semuanya. Citra mau gambar apa, Cit? Entahlah. Itu depan mata ada apa? Ada Yakult, ada penghapus, ada keyboard, ada token BCA. Apa ya? Nggak ada yang indah gitu, estetis gitu. Apa ya? Lagi cari gambar yang segampang mungkin, yang sedikit shadow. Karena susah. Wait. Jadi ini tricky banget ya gambar ini, makanya si light and shadow ini memang harus latihan matanya mesti tajam gitu kan, menangkap highlightnya sebelah mana, terus shadownya sebelah mana. Tapi kalau udah nemu kliknya tuh seru ininya explore-nya sebenarnya. Kalau Afika mau gambar apa, Afika? Afika mau gambar bola ini. Oke. Itu sumber cahayanya Afika dari mana? Lampu atas ya? Dari center? Ya. Oke. Enak kalau dari center kita bisa coba-coba gitu. Kalau ada lampu duduk juga bisa tuh dimainin. Kalau Lara mau gambar apa, Lara? Wow. Jelas sekali. Mag.
Iya. Terusin ya, Lara ya. Seneng tampil, maaf. Suaranya matiin dulu. Suara yang matiin. Iya, bukan di situ. Nah, di situ. Oh, Wulan mau live duluan boleh. Terima kasih ya. Nanti ditunggu di WA grup ya. Lupa foto, Cin. Oh, coba. Jadi udah live belum? Tunggu, Nggak ini apa-apa. gimana caranya sih? Wait. Oh ya, enter full screen. Ini zaman kuliah, tugas yang paling Paling nightmare ya, bener nggak sih? Ya udah, izin atuh yang mau difoto boleh, mangga silakan dinyalain kameranya. nggak boleh gitu. Mau difoto sih. Ayo. Tapi karya Udah. belum selesai. Sini. Salah. Mau Nggak usah. santai kan? Belum, ya Allah. Udah, ayo siapa aja? Yes, lagi. Lagi Lala. Absen. Tunggu Siapa bentar. lagi? Oke.
Jangan lupa touch up ya. Wow. Oke, siapa lagi? Udah. Mana? Ya udah aku foto terus aja ya. Oke. Suits. Yang lainnya nggak mau nih. Aku absen ya. Mbak Tita, Rio, Syahmina, Yulita, Kania, Kemal, dan Linda. So akrab banget gue. Maaf ya. Mau? Hadir Mbak Tita. Belum ya? Good job. Thank you, Cip. Yo. Terima kasih. Mana lagi? Alam mau makarnya cepat. Ada 4 lagi nih yang belum on. Papa, aku terus foto. Coba. Mau ganti pose mungkin? Iya. Oke. Thank you. Terima kasih. Dah. Kamu goyang-goyang jadi Oh, lagi nggak siap-siap foto nih, kata Mbak Kania. Tenang aja, Mbak. Kalau Mbak Kania fotonya sama kucing kayaknya. Oh my God, hese ya, mengarsir-arsir ini, desperate deh gue. Oh, Kit. Ah, Ini apa sih tips juga? apa tuh? Gambarnya jangan dulu gambar gede-gede deh. Jadi pas kemarin, pas mulai coba-coba dulu, gambarnya kecil-kecil aja dulu. Jadi lu jangan langsung bikin gambar A3 gitu objeknya. Oh my God, makasih ya. Ini gue bikin KBC aja bentuknya kayak godacis. Coba gimana? Udah dari awal juga udah salah. Kesel. Tenang, tapi gue kan orangnya optimis ya, tidak pantang menyerah. Mari kita coba. Jadi kita mulai dulu di objek yang kecil-kecil aja. Maksudnya gambarnya kemarin tuh aku coba di A6. A6 kan kecil ya, jadi lumayan lah bidangnya di bidang yang kecil dulu gitu. Karena beneran ini udah lama banget nggak gambar shadowing ini gitu, udah lama banget nggak latihan. Kalau yang di rumahnya punya soft pastel kayak gini, ini lumayan enak loh. Cuman kemarin aku coba, dia bisa digesek-gesek gitu, jadi si dibaurinnya lebih enak gitu. Tapi ya sebenarnya media apapun sih sebetulnya bisa dieksplor ya. Sesungguhnya ku tak tahu apa yang ku kerjakan. Cahayanya dari mana pun gue nggak tahu ini ngarsirnya mesti dari sebelah mana. Itu Ratna kan kasih contoh, Cit. Kau bisa Menyontek. bukan menyontek lah, maksudnya jadi teknik yang Ratna bikin tuh dengan mengedit, naikin saturasi objek dulu itu kalau untuk belajar awal-awal tuh memudahkan sih menurutku. Mungkin di Citra juga agak gelap di dalam, bukan? Jadi bayangannya juga kurang jelas, mungkin harus lampunya udah nyala belum? Udah nyala.
Karena kebetulan dekat jendela di sini aja kelihatan ada cahaya dari sini, di sini lebih gelap. Kalau di Citra kelihatan agak gelap karena backlight dari belakang. Iya, betul. Atau mungkin Citra udah terbiasa menggambar dalam gelap kali, Ratna. Betul. Atau Emang beda tipis sama kelelawar. kalau coba dekat jendela mungkin lebih kelihatan bayangannya. Tapi Oke. pasti ada. Cuman mungkin lebih lembut kalau di ruangan lebih kalau gelap. Jangan. Kamu punya benda sendiri.
Kalau ada yang mau ditanyakan ke Ratna, silahkan tanya langsung aja ya. Afika sudah selesai. Boleh dikasih lihat ke kameranya? Coba lihat. Wow. Nanti Afika boleh fotoin untuk share di WA ya, di grup ya. Nanti kita ini diskusi bareng-bareng. Oke.
Teman-teman, kita di Zoom sampai jam 3:10 aja kali ya. Oke, nanti seperti biasa kita sharing karya di grup. Ibu Ira, serius banget Ibu Ira. Tadi Prita share foto kreasinya di grup dan dia bikin bangun datar, dan mungkin itu juga satu tip ya untuk awal untuk mendapatkan light and shadow. Mungkin mulai dengan bangun datar dulu, biar fokus ke light and shadow, biar nggak bingung dengan bentuk bikin cangkir atau apa. Beberapa tadi ada yang curhat agak susah buat mak, terus ya aku kepikiran buat ya udah bangun dasar aja dulu sambil membangkitkan memori. Iya, tapi ya benar. Jadi kalau kita bikin mak dulu kan mungkin takutnya nggak enak, salah bentuknya. Jadi kalau bikin bangun datar lebih gampang dan lebih bisa fokus ke itu ya, light and shadow. Makanya Prita yang harus di spotlight di sini. Sama Lara. No. Dia marah. Kok ini ya salah. Tadi udah dipanggil sama Ami, Prita nggak jawab ya Ami. Ami, mic-nya nggak nyala ya? Mumpung di sini mau kasih sedikit bocoran buat kelas minggu depan. Jadi minggu depan kita ada kelas buat kids. Dan kita mau bikin satu project gitu, tribute untuk hewan-hewan yang hampir punah di Indonesia. Jadi nanti kalau ada anak-anaknya yang mau ikut berpartisipasi bikin karya, ditunggu ya kedatangannya di kelas minggu depan. Ikut dong. Oh iya, tentu dong. Pasti ikut dong. Kan ada Ambu sama Abah ya. Ada. Depan ya, Mbak Mi ya. Nggak ada saya. Ada Ambu sama Abah ya. Tentu dong. Jadi ada kita kedatangan ini rockstar gitu. Keren banget tuh. Ada. Seru deh pokoknya. Jadi mau ajakin misinya tuh mau ngajakin anak-anak biar lebih peduli terhadap hewan-hewan di Indonesia yang udah mulai punah. Itu minggu depan tuh kelas kids terakhir di tahun ini. Jadi emang direncanain kelas terakhir tahun ini mau dibikin lebih spesial gitulah gitu. Jadi nanti ada sesi di grup dan ada sesi Zoom-nya juga. Jadi kita 2 hari kelasnya. Cuman di Zoom
kita nggak bikin-bikin. Nanti mau main-main aja sama Tante Citra. Ya kan, Cit? Yeah. Oke lah, main apa ya guys? Nggak ada yang... Pokoknya ditunggu ya di kelas minggu depan, Sabtu dan Minggu. Dulu waktu kuliah perasaan mata kuliah ini bikin stres banget deh. Mungkin karena kalau kuliah tekanannya beda ya. Kalau sekarang lebih santai gitu, jadi lebih fun aja ngerjainnya. Dulu kan udah stres duluan, tiba-tiba dapet C, terus mata kuliah. Tapi kalau sekarang lebih fun ternyata, karena mungkin nggak ada tekanan apa-apa ngerjain. Kita nggak pakai nilai ya, Ami. Yang menilai diri sendiri. Makanya ada apa seniman Yosef Beuys dulu waktu dia ngajar dia juga pinginnya nggak pakai nilai karena namanya seni sebenarnya kan nggak bisa dinilai, susah dinilai. Iya, benar-benar. Iya ya, sebenarnya kalau pendidikan seni rupa itu sebenarnya gimana ya cara menilainya, karena kan apalagi buat mata kuliah yang jadinya kan lebih subjektif ya si penilaiannya. Iya, nggak bisa kalau matematika lebih gampang apa benar atau salah. Kalau seni rupa ya lebih susah. Nggak ada benar, nggak ada salahnya. Iya, jadi kayak dosen-dosen seni rupa tuh, guru-guru seni rupa tuh memang dulu aku sempat nanya gitu kalau di pendidikan seni rupa anak, di pendidikan seni rupa untuk sekolah dasar, itu guru-guru menilai karya anak-anak gimana ya? Apakah dari kerapihannya? Kayak nggak fair gitu kan kalau cuma dinilai dari kerapihan, atau dari idenya, atau dari apanya gitu sempat. Dan ternyata memang setelah melakukan survei karena kalau di SD itu kan kebanyakan bukan guru khusus guru seni rupa ya yang ngajar, kebanyakan guru guru pendidikan sekolah dasar aja, dan mereka jadinya menilainya lebih subjektif gitu. Jadi kadang-kadang dulu tuh anakku pernah Bu, kenapa sih temen yang gambarnya gunung dan pemandangan itu dapat nilainya 100, tapi aku gambar misalnya unicorn atau apa gitu, sesuatu yang mungkin tidak disukai sama gurunya. Jadi kan nggak fair ya, maksudnya kalau jadi suka pengen tahu gitu kalau guru seni rupa terutama di kalangan sekolah dasar nilainya kayak gimana gitu. Mungkin di sama sekolah sih. Oh ya, sorry Ratna, duluan. Nggak apa-apa. Tadi kalau pinter aja. Ayo, sok Ratna duluan. Aduh, so pretty and unique. Ini ingat kalau di sekolah kan sering juga kurang bebas menggambar. Mereka kasih contoh, kita harus ikutin contoh. Kenapa? Karena itu bisa dinilai. Yang paling mirip dengan contoh, dapat nilai yang paling tinggi. Tapi itu sebenarnya bukan
yang kita inginkan. Kita inginkan apa? Kalau berkarya, bikin ekspresi bebas, mungkin sesuai hati atau apa, dan itu susah dinilai. Tergantung kita kasih materi apa, light and shadow, kita kasih contoh seperti ini. Kalian harus ikutin yang paling mirip, yang paling dapat ya dia dapat nilai yang paling tinggi. Tapi bukan itu yang kita ngajarin di sini. Tapi ya mungkin belajar melihat, coba ikutin, mungkin ya mengamati, ekspresikan sesuai keunikan masing-masing. Yang pretty and unique-nya itu si Citra di lagunya yang tadi saya mau putar di sini. Tapi nanti minggu depan aja. Ya Citra silahkan. Kalau anakku sih pernah ngalamin gini ya. Dia itu disuruh tema gambar kayak lingkungan. Apapun ya lingkungannya itu nggak dibebasin lah sama gurunya. Boleh lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah, atau publik gitu. Dia bikinnya kayak taman, terus ada daunnya warna coklat. Dan itu gurunya sih nanya ya, daun itu kan warnanya hijau gitu kalau kata gurunya. Terus anakku bilang, iya tapi aku bikinnya warna coklat agak merah-merah gitu loh karena udah berguguran, kata dia gitu. Ya itu hampir sama kayak Aika juga sih. Jadi emang yang dinilai bagus itu adalah yang biasanya tuh daun itu warnanya hijau gitu. Ya susah kali ya, emang nggak tahu ada winter, nggak tahu ada fall, pokoknya daun itu cuman warnanya hijau aja gitu. Ya emang kesel nggak kesel sih dengernya, cuman oh ya udahlah emang begitu gitu. Memang distandarkan demikian. Miris ya. Itu menurutku tuh salah satu motivasi aku buat bikin sekolah pirate tuh kan itu salah satunya. Jadi merasa miris gitu sama pendidikan seni rupa anak gitu kan, karena banyak guru-guru yang kurang paham gimana menilai karya seni rupa anak gitu kan. Jadi anak tuh harus dituntut, jadi ngerjain gambarnya mesti kayak matematika gitu, mesti pasti gitu kan. Daun itu mesti hijau, mesti apa gitu, padahal kan bukan itu gitu intinya. Sayang banget sih. Ya, tapi kasihan juga gurunya kalau mereka disuruh menilai pasti juga pusing kalau mereka. Betul, ya. Enaknya nggak pakai nilai. Kekhawatirannya tidak akan melebihi gaji kan, ya udahlah ya, dapat nilainya segitu ya segitu aja, udah nggak usah pusing. Oke lah. Iya, jadi ya itu, jadi ya tapi setidaknya kalau misalnya gurunya mungkin dibekali sedikit kemampuan bagaimana cara terbaik mengapresiasi karya anak, mungkin dia akan lebih menghargai anak yang bikin karya coret-coret tapi ekspresif gitu kan, mungkin dia tidak akan memberi nilai jelek untuk anak yang senang menggambar seperti itu gitu. Ya gitu, kenyataannya kan sekarang ya banyak yang tidak mengerti. Jadi seni itu selalu dinilai harus selalu indah gitu kan, harus selalu mirip dengan aslinya. Sedih sih kalau aku ngelihat anak-anak diperlakukan seperti itu di sekolah. Tapi mudah-mudahan lah ke depannya ya ada kesadaran yang lebih baik lah gitu dari pendidikan seni rupa anak di Indonesia. Oh, jadi ngebahasnya. Curhat. Tapi mungkin juga bisa dibedakannya kreasi seni di sekolah dengan di rumah. Jadi mungkin di sekolah mereka belajar ikutin aturan, tapi di rumah mereka bisa bikin karya mereka apa yang mereka mau. Iya, betul. Makanya kita support di rumah ya dengan karya anak. Ini udah jam 3.15, Ibu Ami. Iya. Kita lanjutkan karyanya. Kan sekarang kita menilai semua karya ya, Ami. Bye bye. Kita sekarang menilai semua karya ya. Menilai, jangan menilai. Sampai jumpa di grup ya teman-teman. Terima kasih sudah ikut sesi Zoom-nya.
Sampai jumpa. Jangan lupa share karyanya di grup. Nanti kita lanjut ngobrol di sana ya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Ratna, Ami. Makasih Ratna. Sama-sama, makasih Ami, Princess semua, Citra. Belum.